Baik, pemirsa, kita kembali bergabung dengan Pak Ahmad Nur Hidayat. Pak Ahmad, nantinya apakah hasil evaluasi yang setiap kali dilakukan oleh Pertamina ini harus dirilis begitu kepada publik agar masyarakat mungkin merasa aman dan mengetahui bahwa kondisi Bukit Kilang ataupun depo ini benar-benar aman kondisinya? Iya, saya kira karena banyaknya kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini yang terkait dengan Pertamina ya sebagai corporate ya, dia harus juga menjelaskan ini sebetulnya salah siapa. Dan yang paling penting adalah apakah ada yang salah itu dihukum. Karena ini kan aneh, kejadiannya berkali-kali, kerugiannya jelas, apalagi sampai ada korban jiwa. Tapi kan publik nggak pernah ditampilkan ini loh pelakunya diseret ke pengadilan. Nah, menurut saya ini yang perlu ya Pertamina lakukan untuk meningkatkan kredibilitasnya lagi sebagai yang katanya World Industrial Corporations gitu. Kalau dia ingin punya reputasi yang baik, dia harusnya menjelaskan, oke, ini kesalahan siapa dan adakah pelanggaran pidana atau tidak, adakah kesalahan manajemen atau tidak. Kalau ada kesalahan manajemen, ya diungkapkan dan ini harus diberikan satu punishment. Apalagi ini kan BUMN milik negara, milik publik, yang tentunya kita pengen ada kepastian bahwa ini tidak terulang berkali-kali gitu. Saya harus ngomong agak keras di sini karena ini sudah terjadi berulang-ulang dan kita tidak pernah tahu apa penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab. Ini terkesan seperti ada yang saling melindungi di dalam internal Pertamina. Makanya untuk kasus ini karena ini sudah 13-14 orang meninggal dan nyawa mereka tidak sangat berharga ya untuk jadikan pelajaran, maka kita juga menginginkan adanya proses investigasi yang terbuka, adanya keterlibatan dari tidak hanya internal Pertamina tapi juga unsur-unsur yang lain untuk memastikan ada atau tidak kelalaian. Dan menurut saya ini tidak bisa ditolerir ya Mas Rizky, karena ini udah ada korban jiwa, mereka punya power, mereka digaji tapi mereka tidak menjalankan safety-nya. Saya ingin ingatkan ya bahwa depo Pertamina ini kan menggunakan yang namanya automatic system. Dia punya new gantry system yang internasional. Kabarnya bisa 250 tangki dalam sehari. Jadi di internalnya, di dalam tangkinya itu sudah sangat canggih. Tetapi kok bisa apa yang terjadi di lingkungannya tidak diperhatikan, tidak diakses gitu loh. Kalau ini kan diakses kan bisa dibilang, oh ini sudah tidak secure lagi, maka sebaiknya dilakukanlah investasi baru ataupun yang ada ini sebagai cadangan saja, tidak dijadikan yang utama. Nah, lagi-lagi kita ini gagal ya menurut saya dalam mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Padahal kita ini punya sumber daya yang luar biasa, padahal Pertamina ini ya selalu minta BBM-nya dinaikkan terus. Ya, tetapi kok untuk safety di internalnya atau di lingkungan sekitarnya saja mereka terlihat tidak begitu peduli. Begitu Mas. Pak Ahmad, berarti ada jalur ya bagi warga ataupun para korban ini untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum? Saya kira ada dan itu kebuka lebar ya. Mereka bisa menggunakan jalur-jalur hukum yang ada untuk meminta pertanggungjawaban. Dan kalau seandainya ini disengaja kan ini sama aja pembunuhan ya. Dan saya kira kita karena kita menghargai yang namanya nyawa tumpah darah bangsa Indonesia, maka kita harus bawa ini ke ranah hukum agar lebih transparan sehingga tidak ada lagi yang ditutup-tutupi gitu. Baik, terakhir Pak Ahmad, harapan yang ingin disampaikan dan juga sekiranya berapa lama waktu yang seharusnya dibutuhkan oleh Pertamina untuk menyelesaikan semua ini? Ya, saya kira harapan saya adalah agar kejadian kebakaran di seluruh depo atau kilang Pertamina tidak terulang lagi. Ya, terutama di kawasan Pelumpang yang padat penduduk, janganlah dibiarkan karena ini katanya sudah padam apinya, jangan dibiarkan warga kembali lagi ke tempatnya. Baik. Ini kan harus dipikirkan langsung mereka agar mereka mendapatkan tempat yang layak, setidaknya keselamatan mereka terjamin. Apalagi ya, saya katakan tadi situasi cuaca saat ini masih tidak menentu. Jadi perlu diantisipasi khawatir terjadi kejadian kebakaran serupa dalam waktu dekat. Jadi keselamatan warga dulu diprioritaskan, baru kemudian Pertamina saya kira punya kewajiban, karena ini adalah BUMN, karena ini adalah milik publik, punya kewajiban untuk memastikan kejadian kebakaran ini tidak terulang di masa depan. Dan Pertamina ya perlu kemudian menjelaskan kepada publik hasil investigasi yang terjadi kebakaran-kebakaran selama ini. Ya, ini penting supaya reputasi Pertamina juga baik. Yang kedua, kita tahu ini penyebabnya siapa. Jangan sampai ada di dalam manajemen Pertamina itu saling melindungi gitu loh.
wah ingin melindungi direksi, ingin melindungi komisaris, ingin melindungi direksi keselamatan kerja. Tidak. Kita harus tegas bahwa ini perusahaan BUMN harus transparan, makanya yang bersalah ya katakan bersalah. Kalau dia manajemen yang bersalah, maka kita sampaikan bahwa ada kesalahan dari pihak manajemen karena kelalaian. Dalam kasus kebakaran di Pelumpang 2009 sudah ada rekomendasi dari pemerintah daerah harus dibuat buffer zone yang luasnya 50 meter. Tetapi itu mungkin perlu diinvestigasi apakah dilaksanakan atau tidak. Faktanya hari ini tidak ada, itu namanya buffer zone. Hari ini yang terjadi kebakaran lagi, korban jiwa di dalamnya. Saya kira itu, Mas Listi. Baik, terima kasih Pak Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Semoga ini didengarkan oleh pemerintah, DPR, BUMN, dan juga Pertamina sendiri dan bisa dievaluasi dengan baik agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih Pak, sehat selalu.